sudah lanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran kimia, di mana anak-anakku di kelas 11 minggu lalu sudah melaksanakan PTS penilaian tengah semester, dan pada hari ini kita bersama-sama membahas materi atau pembahasan dari PTS tersebut, di mana anak-anakku bisa melihat pembahasan materi ini dalam PTS penilaian tengah semester, di mana jawaban-jawaban Bapak ada meringkas sebagian, dan yang sudah jelas barangkali Bapak tidak terlalu terangkan, tetapi ada rumus atau jawaban-jawaban yang lebih penting. Anak-anak bisa melihat, mencocokkan apa yang telah dikerja dalam PTS tersebut. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, jawaban C. Senyawa ini termasuk dalam deret homolog alkuna. Ya, saya pikir ini cuma mencocokkan saja, hafalan saja untuk mengingatkan kembali. Lalu nomor 2, jawaban adalah I. C6H14 adalah senyawa dari alkana, kelompok dalam senyawa heksana. Nomor 3, B. Atom C nomor 2 merupakan atom C tersier. Nomor 4 adalah E. Senyawa yang memiliki rantai induk yang paling panjang atau rantai utama yang paling panjang. Nomor 5, C. Ada rumus struktur. Rantai induk adalah butana. Jadi rantai induk ini yang ini 1, 2, 3, 4 itu rantai induk. Cabangnya 2 gugus metil pada atom C nomor 2. Jadi nomor 2 yang ini, ya, coba dilihat baik-baik. Atom C nomor 2 dan 1 gugus metil pada atom C nomor 3 yang ini. Jadi ada 2 atom C yang mempunyai cabang atau gugus metil, ya, bisa dilihat. Dan penamaan adalah 223 dimetil butana. Pada atom C kedua, coba dilihat sini, ada 2 metil, berarti 22. Dan pada atom ketiga ada metil, ya. Jadi 223 dimetil butana dibaca keseluruhan rantai utama. Nomor 6, jawabnya adalah C. Isomer memiliki rumus molekul yang berbeda. Ya, ini termasuk ingatan hafalan. Apa yang dimaksud dengan isomer adalah memiliki rumus molekul yang sama tetapi mempunyai rumus struktur yang berbeda. Itulah isomer. 7, B. Ada 8 isomer dari rumus senyawa C716H16. 8, jawabnya A. LPG boleh. Liquid petroleum gas, LPG. 9, penyulingan bertingkat. 10, jawaban A. 20% N heptana atau normal heptana dan 80% isooktana. 11, jawabnya B. Sebagian massa atom
diubah menjadi energi. Sebagian massa atom diubah menjadi energi. 12. Jawabnya B. Reaksi eksoterm adalah kalor dari sistem ke lingkungan. Reaksi eksoterm kalor dari sistem ke lingkungan. 13. B. Entalpi awal lebih kecil daripada entalpi akhir dan delta H-nya lebih besar dari 0. Saya ulangi, entalpi awal lebih kecil daripada entalpi akhir dan delta H-nya lebih besar dari 0. 14. Jawabnya A. Lingkungan menyerap kalor dari sistem. Lingkungan menyerap kalor dari sistem. 15. Jawabnya A. S tambah O2 ini dibaca menghasilkan ya. S belerang sulfur tambah oksigen O2 menghasilkan belerang dioksida SO2. 16 bagian E. Penguraian 1 mol bensena. Jadi rumus bensena yang ini C6H6 membebaskan kalor sebesar 49 kJ kilojoule. 17 jawabnya adalah A. H2 hidrogen berupa gas tambah 1/2 O2 berupa gas menghasilkan H2O berupa gas. Delta H-nya min A kJ, min A kilojoule. Ya, delta H-nya. 18 B. Mol CH4 ini metana. CH4 sama dengan massa gram massa per ml. Jadi massanya 4, ml-nya 16. Ya, 4 dibagi 16 itu didapatkan 0,25 mol. Delta H pembakaran itu sama dengan 0,25 yang sudah didapat tadi kali min 80 kJ, 80 kJ per mol. Jadi 4 gram gas metana CH4 ini itu hasilnya min 20 kJ kilojoule. 19 jawabnya B. Reaksi pembakaran 1 mol CO ini bukan C besar atau kecil ya, ini O besar ya. CO karbon oksida atau karbon monoksida CO. Reaksinya CO berupa gas tambah 1/2 O2 berupa gas menghasilkan CO2 berupa gas. Karbon oksida, karbon monoksida boleh tambah 1/2 O2 ya. Oksigen menghasilkan karbon dioksida CO2 berupa gas. Ini pakai setengah O2 karena ya setengah kali 2 itu sama dengan berapa? 1 tambah 1 2, jadi O nya 2, C nya 1 ya. Jadi ada setengah ini untuk menyamakan koefisiennya, ini setengah menyamakan untuk oksigennya O nya. Karena di setengah kali 2 1 tambah sini 1 sama dengan 2, seimbang kiri dan kanan bereaksi dan hasil reaksi. Jadi ini sebelah sini bereaksi atau reaktan, yang ini hasil reaksi atau produk. Delta H-nya perubahan entalpinya, delta H-nya ya, perubahan entalpinya sama dengan min 136,6 per 2 kJ. Hasilnya
min 68,3 kilojoule. 20 jawabnya D, min 890,55 kJ. Itu jawabannya ya. CH4 metana berupa gas tambah 2O2 berupa gas menghasilkan CO2 berupa gas tambah 2H2O, air ini ya, air berupa larutan. Delta H reaksi sama dengan sigma atau jumlah delta H hasil reaksi dikurang sigma atau jumlah delta H per reaksi. Nanti anak-anakku lanjutkan ke bawah ya, karena rumusnya sudah ada. Ini rumus bisa diturunkan ya, bisa dilihat di soalnya. Jadi anak-anakku bisa turunkan ke bawah dengan rumus yang Bapak sudah berikan, sisa dilanjutkan ke bawah. Hasilnya itu didapatkan sebentar, min 890,55 kJ. 21 bagian B jawabannya. Harganya itu didapatkan min 94,50. Ada reaksi S belerang sulfur tambah O2 menghasilkan SO2. Delta H-nya min 71 kilokalori. 2S tambah 2 belerang 2 sulfur tambah 2 O2 menghasilkan 2 SO2. Delta H-nya min 142 kilokalori. 2 belerang sulfur tambah 2 molekul oksigen menghasilkan 2 molekul belerang dioksida. Delta H-nya min 142 kilokalori. Ada reaksi ke bawah, 2S tambah 2O2 menghasilkan 2 SO2. Delta H-nya sama dengan min 142 kilokalori. 2 SO2 tambah O2 menghasilkan 2 SO3. Delta H-nya min 47 kilokalori kakal. Itu dijumlahkan. Yang dijumlahkan yang ini ya, dijumlahkan ya. Jadi yang sama dimatikan, 2 SO2 dengan 2 SO2 sama dimatikan saja ya. Jadi yang turun 2S, 2O2 dijumlahkan dengan di sini angka 1 ya. Angka 1 tidak perlu ditulis, sama saja. Jadi 2 tambah 1 3 3O2, 2O2 tambah 1O2 menjadi 3O2. Jadi ini dijumlahkan saja. Ini turun ya. Jadinya 2S tambah 3O2. Lalu ini menghasilkan tanda panah ya. Yang tersisa yang sudah dimatikan, yang tersisa 2SO3. 2SO3. Delta H-nya itu dijumlahkan min 142 kilokalori ditambah dengan min 47 kilokalori menghasilkan min 189 kilokalori. Jadi S tambah 3/2 O2. Ini 3/2 O2 termasuk pecahan. Kalau mau dibulatkan boleh 1,5 ya, 1,5. 3/2 ini kalau dibulatkan ya, itu 1,5 kali 2. Ini O2 nya. Jadi 1,5 kali 2 itu sama dengan 3. 3. O nya 3. S nya 1. S nya 1 ya. Jadi 3/2 ini dibulatkan 1,5 karena ini termasuk pecahan, boleh menjadi O3. Jadi S tambah 3/2 O2 menghasilkan SO3. Delta H-nya adalah min 189/2 kilokalori.
94,5 kilokalori. Hasilnya min 94,5 kilokalori. Ya. Berikut 22 bagian B yang benar. Jawabnya di situ 358,75 kJ per mol. Ya, 4 kali energi ikatan C berikatan H. Jadi min 109 dikurang 670 tambah 468 tambah 1728. Hasilnya itu 1435. Ya. Jadi energi ikatan CH sama dengan 358,75 kJ. Ya. Lalu kita lanjut nomor 23. Jawabnya C. Min 124 kJ. Delta H-nya perubahan entalpi, jadi ini delta H perubahan entalpinya itu 272 kJ dikurang 2826 kJ kilojoule. Hasilnya min 124 kJ, min 124 kJ. Ya, jadi ini jawabannya. Berikut 24, jawabnya bagian A adalah hukum Hess. Ya, hukum Hess. 25, jawabnya D. 120 kJ dipakai rumus, ada rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. 120 120 Joule dibawa ke dalam kilo Joule kJ menjadi 120. Ya. Jadi 120.000 Joule itu dibawa dalam kJ menjadi 120 kJ. Ya. Jadi jawabnya 120 kilojoule. Yang ada jawaban bagian D di nomor 25. 26, jawabnya adalah C, yaitu min 71,4 kJ per mol. Ya, jadi yang jawabnya yang ini 714 kJ. Ya. Larutan, volume larutan sama dengan 100 ml. ml ini mililiter ya. 100 ml tambah 100 ml hasilnya 200 ml dan 200 gram. Sama dipakai rumus sama tadi, Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi Q 200 M, ya, ini C 4,2, ya, delta T 8,5. Hasilnya 7140 Joule dan dibawa dalam kJ kilojoule adalah 714 kJ. Jadi jawabannya 71,4. Mol NaOH, mol natrium hidroksida NaOH sama dengan mol HCl asam klorida HCl. Mau bilang HCl, mau bilang HCl, ya sama, asal mengerti ya. Asam klorida HCl 0,1 liter kali 1 M. Ini M besar ya, molaritas. Molar itu 0,1 mol. Ya. Jadi delta H neutralisasi sama dengan Q dibagi mol sama dengan min 7,14 dibagi dengan 0,1. Hasilnya min 71,4 kJ per mol. Tanda min
tanda negatif karena sistem melepas kalor ke lingkungan. Berarti dia masuk ke dalam reaksi eksoterm. Kenapa dia masuk ke dalam reaksi eksoterm? Karena delta H-nya adalah min, ya. Kenapa dia min? Karena dia melepaskan kalor, bahwa masuk ke dalam reaksi eksoterm. Jadi bukan endoterm. Ini masuk ke dalam reaksi eksoterm. Berikut 27 jawabnya I, ya. Produk mempunyai entalpi lebih besar daripada bereaksi. Jadi anak-anak bisa lihat bagian 27 jawabnya E. Produk mempunyai entalpi lebih besar daripada bereaksi. 28 D. BA barium berupa es solut padat tambah C berupa es solut padat tambah 3/2 O2 berupa gas menghasilkan BaCO3 berupa es. Barium karbonat BaCO3 barium karbonat. Ini O besar ya, bukan O kecil. Ya, O besar. BaCO3. Jadi bisa dilihat di nomor 28 jawabnya adalah D. Ba tambah C tambah 3/2 O menghasilkan BaCO3. Berikut 29 jawabnya adalah D. 4 dan 3 ada option itu bisa dilihat. Yang benar itu berpasangan 4 dan 3. Ya, dijelaskan 4 ini C4H10 senyawa alkana masuk dalam butana. Yang nomor 3 itu C5H12 senyawa alkana masuk ke dalam pentana. Dan yang terakhir nomor 30 jawabnya adalah C, didapat 20 derajat Celcius. Ya, bisa dilihat dipakai rumus Q sama dengan C M kali C kali delta T. 4,2 kJ sama dengan 50 gram kali 4,2 Joule, bukan kJ ini ya, Joule ya, Joule per derajat Celcius kali delta T. Itu didapatkan 4200 kJ sama dengan 210 Joule per derajat Celcius kali delta T. Didapatkan delta T-nya 4200 Joule ya, dibagi dengan 210 J per derajat Celcius. Hasilnya jadi ini mati, jadi yang tersisa adalah derajat Celcius. Delta T-nya adalah 20 derajat Celcius. Jadi dijawab bagian C benar. Ya, mudah-mudahan anak-anakku bisa melihat dan menyamakan hasil pekerjaannya dalam PTS minggu lalu. Apa yang telah diberikan, apa yang telah dikerjakan, mudah-mudahan sama dan lebih banyak benar yang dikerja anak-anakku dalam ulangan PTS yang kita laksanakan. Terima kasih dan salam.